Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Well, today I would like to explain about how to tell time or telling time. Anak-anak, jadi hari ini saya akan menyampaikan atau menjelaskan tentang bagaimana anak-anak itu dapat menyatakan waktu atau telling time in English. What time is it now? Sering ya kita mendengar pertanyaan itu, what time is it now? Jam berapa sekarang? Nah, jika dalam bahasa Indonesia, mudah saja kalian bisa menjawab dengan bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Inggris, kalian harus paham bagaimana cara menyebutkan waktu yang diminta seseorang atau yang ditanyakan seseorang itu. Nah, what time is it now? Jam berapa sekarang? Kalian harus menjawab, it is, atau ini jam berapa? Nah, di sini ada istilah-istilah nanti dalam menyebutkan waktu. Yang pertama adalah kata to yang berarti kurang. Ada kata pas yang berarti lebih. Ada clock, tepat. Ada weather yang berarti seperempat jam itu ya. Kalau jam berapa, lebih 15 menit itu loh. Atau sering disebut dengan 15 minutes itu juga bisa. And then half. Ada half itu artinya setengah. Jadi jam berapa lebih 30 menit itu kita istilahkan half di sini ya. Half. Atau bisa kita sebutkan 30 minutes. Ini 30. Ini 30. Kalau yang quarter tadi adalah 15. Nah, ada lagi. Ini ada istilah IM and PM. Ada IM. Ini singkatan dari ante-meridium. Yang berarti menunjukkan pukul 12 malam sampai 11.59 siang. Namun pada waktu 11.59 ini anak-anak masih harus menyebut good morning ya, tapi di Indonesia sudah termasuk siang. Ada istilah PM, yaitu singkatan dari post meridium, yang menyatakan waktu atau jam 12 siang sampai 11.59 malam. Nah, ini anak-anak gambaran tentang waktu yang ditunjukkan dalam alat jam. Nih, what's time? Ini kalau jarumnya berada di pas di angka 12, berarti kita menyatakan dengan clock. Kalau di angka 1, 5 past, nah, lebih 5, 2, 10 past, 3, quarter past, 4, 20, ini 20 past, jadi lebih 20. Ada 5, 25 past, and then 6, half past, and then 7, 25 to, and then 8, 22, and then 9, quarter to, and then 10, 2, and then 11, 5 to. Maksudnya apa? Kalau jarumnya itu berada di blok merah ini, berarti kalian harus menunjukkan dengan kata pas. Ya. Kata pas. Ini pas. Namun, jika di posisi yang kuning ini, maka kalian harus menyatakan to. Yang artinya apa? Tadi ya sudah dijelaskan. Kalau pas itu artinya lebih. Lebih. Jam berapa lebih berapa. Kalau tuh, biasanya kalau ada di sini kita menyatakan dengan kurang. Saya singkat di sini. Dan tadi, ini seperti yang saya jelaskan, ini di posisi 1, 2, 3, dan lain-lain. Sama seperti tadi ya, cuman ini beda gambar saja. Nah, ini tentang telling time. Menyatakan waktu. Yang pertama ini ya, jarum berada di angka 2, jarum panjang di angka 12, berarti jam 2 tepat. Dalam bahasa Inggris adalah 2 o'clock. Ini jam 2 lebih 5. Berarti bisa kita menyatakan 5 past 2. Bisa, tapi 2 5. Gitu bisa juga. Namun, dalam pembelajaran ini kita akan belajar istilah secara detailnya. 5 past 2. Ada 10 lebih 10 ya, jam 2 lebih 10. Yang dinyatakan itu lebihnya dulu. Baru jam berapa. Nah, ini lebih 10 kan. 10 past 2. Ini ada, kita tulis dulu lebih enak. Jam 2 lebih berapa? 15. Nanti ditulis. Oh, disebutkan yang belakang dulu. Quarter past lebih 2. Ini jam berapa ini? Oh, 2 berapa? 2 lebih
20. Yang disebutkan menitnya dulu. Nah, 20 past 2. Dan lain sebagainya sampai di sini. Kalau tadi pas, sekarang saya contohkan satu yang tuh. Misalnya ini. Ini berarti jam 3 kurang 10 ya. Kalau kita menuliskan berarti 2 berapa? 2.50. Berarti jam 3 kurang 10 kan gitu. Tulis dulu sini. 10, 10 kurang 3. Jam 3 kurang 10. Seperti itu. Text 4. Today is Monday. Monday hari apa? Hari Senin ya. It is 10 past 5. 10 past 5. Untuk menentukan di sini mau mengisi dengan apa, kita lebih baik menuliskan dulu dalam angka ya. Tuliskan dulu menitnya. Nah, menit itu ada di depan ini. Seret. Nah, ini 10, berarti 10 ya. 10. Pas itu lebih 5. Jadi 5-nya di sini. Jadi kalau membaca jam itu dari belakang ini ya. 10 past 5. Bahasa Indonesianya jam 5 lebih 10. Berarti kita menggambarkan di sini, ini jarum pendeknya, lalu jarum panjangnya yang ada gini. Nah, jangan lupa, kalau dalam bahasa Inggris, menitnya dulu dibalik, di depan. Kalau dalam bahasa Indonesia, membacanya dari belakang. In the morning. Morning pagi ya, berarti pagi simbolnya apa? IM. Ante meridium. Andin gets up. Andin bangun and then takes bath. Lalu mandi. Next, text 5. It is a quarter past 6. Nah, ini jam berapa berarti? Silakan berpikir sebentar. Yang di depan itu menitnya ya. Jadi ini quarter tadi berapa? Oh, 15. Nah, ini 5. Oke. Saya hapus dulu. 15. Nah, pas itu lebih, chic itu 6. Taruh sini. Berarti jam 6 lebih 15. Bagaimana menuliskannya? Ya, ini jarum pendeknya sini. Lebih 15. Ini ya. In the morning, logonya sama. IM. IM. It is a quarter past 6 in the morning. Jam 6 lebih 15 pagi hari. Bagus and his friends. Bagus dan temannya go to school together. Pergi bersama ke sekolah. They go to school by bike. Mereka pergi ke sekolah naik sepeda. Next. Text 6. It is 12:45. 12:45 in the afternoon. Nah, anak-anak, selain kita bisa mengungkapkan waktu dengan rumus di depan tadi, menyebutkan menitnya dulu, baru simbol pas atau to, lalu menyebutkan jam, kita juga langsung bisa menyebutkan seperti ini. Nah, ini 12. 12 itu berapa? 11, 12 berarti 12. Ini lebihnya berapa? 45, berarti 4, 5. Ini bisa. Jadi, kita bisa menyebutkan waktu itu secara singkat. Misalnya, jam 1 lebih 5, 15, gitu bisa. Jadi, misal jam 1 lebih 10, 1:10, itu bisa ya. Tapi, lebih baik kalau kalian masih taraf belajar, ya sesuai apa ya, sesuai rumus yang tadi. Namun dalam percakapan, boleh-boleh saja sih untuk menyebutkan yang singkat. Ini ya seperti ini. It is 12:45 in the afternoon. Afternoon berarti siang atau sore. Berarti logonya apa? PM. PM. Ya, ini jam 12:45 pada siang hari. The school is over. Over itu berakhir atau sekolahnya udah pulang. It is time. Waktunya for all students. Semua siswa to go home. Waktunya semua siswa pulang. Itu. Jadi jam 12:45. Nah, nanti digambarkan di sini. Itu ya. Anak-anak pasti sudah mahir untuk menempatkan jarum jam. Ini bisa juga jam 12:45 itu kita tuliskan a quarter to 1. Jadi jam 1 kurang 15 menit itu juga bisa. Atau 45 past 12. Gitu ya. Jadi ada beberapa cara untuk mengungkapkan waktu. Next. Text 7. It is 3:30. Nah, ini menggunakan past seperti ini berarti
kuncinya membacanya dari belakang. Jam 3 lewat half berapa? 30. Berarti jam 3 lewat 30. Bagaimana untuk menuliskan jam 3 pakai 15? Nah, kalau di dalam pembagian waktu bahasa Inggris kita menggunakan 1 sampai 12 saja. Yang membedakan adalah IM dan PM itu. Itu kalau dalam Indonesia, di Indonesia kita menggunakan 13, 14, 15, 16, 17 sampai 24. Namun ketika konteksnya bahasa Inggris kita cukup menggunakan 1 sampai 12. Jadi ini meskipun sore, jam setengah 4 sore, kita masih menuliskan 3.30. Nah, ini apa? Afternoon, berarti PM, post meridian. It is 3:30. Jam 3 lebih 30 sore. Mirza helps his mother cooking in the kitchen. Mirza membantu ibunya memasak di dapur. Berarti ini nanti anak-anak bisa menggambarkan jarum di sini. Jam 3.30 berarti ya hampir setengah. Ya, seperti ini. Itu ya. Next, text 8. It is 7:15. Nah, ini ketika tidak ada tulisannya pas ataupun to ataupun o'clock, berarti rumusnya sama dengan yang ini ya. Langsung simple, cara pengungkapan waktu dengan simple. 7:15 berarti jam 7:15. Ingat-ingat kalau tin 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 itu adalah belasan. Kalau ti itu puluhan. 30, 20, 40. Kalau tin 13, 15 dan lain-lain itu belasan. Kalau fifth berasal dari 5. Nah, 15 berarti 15. Ini bisa juga disebut equator itu ya. Nah, jadi kelebihan 15 menit. In the evening, evening masih masuk PM. Ingat-ingat, pokoknya kalau IM itu malam dan sebelum jam 12 siang itu logonya IM. Jam 7 lebih 15 di malam hari, Nurul and her family have dinner. Ayo, dinner itu apa? Ini ya gambarnya. Gambarnya kok makan. Ya, ingat-ingat waktu makan ada dinner, dinner itu makan malam, ada breakfast, makan pagi, ada lunch, makan siang. Kalau makannya antara pagi dan siang, oh namanya brunch. Itu ya, ada dinner, makan malam. Nurul and her family have dinner together in the dining room, di ruang makan. They pray together before eating. Mereka berdoa sebelum makan bersama. Ini digambarkan mereka sedang berdoa. Berarti 7:15. Bagaimana penulisannya? Iya, jarum pendek di angka 7. Kurang lebihnya seperti ini. Nanti anak-anak bisa menggambar yang lebih tepat. Next, text 9. It is 7:30. Ingat, ada pas ataupun to. Baca dari belakang. Jam 7 lebih 30 ya. Oke. Jam 7 lebih 30. Evening berarti PM. Rian and his brother, do their homework seriously. Rian dan saudara laki-lakinya mengerjakan PR dengan serius. They prepare tomorrow subject. Mereka menyiapkan subjek itu ya, mapel atau pelajaran. Tomorrow, besok. They put their books and stuff in their school bag. Jadi mereka mengerjakan bersama-sama dan meletakkan buku. Ya. Next, text 10. It is 9 o'clock. Kalau ada kata o'clock ini berarti tepat atau pas. Waktunya itu jam 7 tepat, misalnya 8 tepat, 1 tepat. Nah, ini kebetulan 9 berarti jam 9 tepat in the evening. Berarti ini jam 9 evening itu malam ya. Ingat PM. PM itu pokoknya dari siang sampai malam. IM dari malam sampai pagi. Harun says good night to his parents. Harun itu mengatakan selamat tidur. Selamat malam menjelang tidur ya. To his parents. Pada orang tuanya. He prays. Dia berdoa before. Sebelum he sleeps. So, sebelum tidur. He sleeps soundly all night. Jadi dia itu tidurnya nyenyak banget sampai ya ada suaranya, tidur bersuara itu. Kalau bahasa Jawanya ngorok gitu ya, alias terlalu tidurnya nyenyak sekali. Jam 9 PM berarti ya jam 9 tepat. Nanti silakan gambarkan sendiri. Oke. Ya, selanjutnya nih, make your daily activities video. Anak-anak setelah pembelajaran tentang waktu ini, saya menugasi kalian untuk membuat
video pendek yaitu tentang your daily activities. Jadi aktivitas sehari-hari kalian dengan di, di, dituangkan pada video. Example ya. Number one itu at 4:30 jam 4:30 morning. Activity-nya I get up at 4:30 in the morning then praying subuh. Jadi nanti dalam video itu kamu pura-pura bangun tidur dan juga melanjutkan dengan sholat. Nah itu kamu sambil berbicara di situ. I get up at 4:30 in the morning then praying subuh. Begitu. Next, at 5 o'clock in the morning. Lalu kamu membantu orang tua. Di video tersebut, kamu membantu orang tua misalnya merapikan kamar tidur atau menyapu. Nah, kamu berkata, I help my mother at 5 o'clock. Dan seterusnya, paling tidak sampai nomor 7 ini ya, sampai istirahat siang. Ditambah aktivitas yang lain-lain, les misal boleh. Atau sampai tidur malam, silahkan. Baik, silahkan berkreasi menurut kalian, aktivitas kalian. Share on your YouTube channel or Instagram, then share link to our English Week WhatsApp group. Jadi setelah kalian membuat video ini, silahkan share link ya untuk penugasan. Jadi anak-anak dalam pembelajaran ini diharapkan kalian dapat mengungkapkan waktu. Dan dapat membedakan waktu-waktu, mengungkapkan waktu yang selalu berputar setiap harinya. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan. I hope you understand for my explanation. Thank you for attention. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.